Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Selamat datang kembali di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan. Tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, kalau kita mendengar kata pemilu atau demokrasi, yang terbesit di pikiran teman pemilih di rumah atau pikiran saya itu pasti langsung TPS, langsung pemungutan suara kayak gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting nih teman pemilih, yaitu suara anak muda. Nah, hari ini kita akan bahas tema tentang demokrasi dan juga kampus. Kita akan bahas betapa pentingnya kampus membentuk karakter anak muda yang sadar akan demokrasi dan pemilu. Nah, narasumber kita juga sangat spesial hari ini. Kita akan ngobrol tentang pendidikan, tentang kampus, tentang demokrasi dengan orang yang sangat tepat. Langsung aja kita sapa Bapak Dr. Suban Amin. Selamat datang Bapak di podcast KPU Kota Bengkulu. Selamat datang. Apa kabar Bapak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir mampir di ruangan podcast KPU Kota Bengkulu. Oke, sebelum kita masuk ke tema nih Pak, ke topik yang lebih serius, saya ingin mengajak teman pemilih di rumah untuk sedikit berkenalan lebih dekat nih ke Bapak Suban. Bapak Suban menjabat sebagai Ketua Stiasnu gitu ya Pak. Kalau boleh tahu sudah sejak berapa lama Pak? Sejak tanggal 5 Agustus 2005 sampai sekarang. Waduh, 2005 berarti Baru kurang lebih udah 11 tahunan ya Pak? 1 tahun. Oh, 1 tahun. 2025? Iya, Oh, 2025. kirain saya 2005. 2025. Oke, berarti sangat dekat dengan dunia pendidikan dan mahasiswa gitu ya Pak? Pasti banyak sekali mengenal karakter-karakter mahasiswa. Nah, saya mau tanya sedikit, sepengalaman Bapak dekat dengan mahasiswa, mengajar, kayak gitu. Karakter apa sih Pak yang biasanya yang menonjol di mahasiswa kalau misalkan kita kaitkan dengan pemilu demokrasi? Biasanya mereka akan berpikir seperti apa gitu? Ya, bagi saya yang sering ketemu dengan mahasiswa, memang secara ilmu pengetahuan ya mahasiswa itu adalah orang yang intelektual, anak muda yang memiliki sumber daya yang memang kita harapkan untuk masa depan demokrasi. Tetapi memang demokrasi itu bagi mahasiswa, kami sebagai dosen mengharapkan betul-betul ada di mahasiswa. Tetapi ya itu tadi, kadang-kadang mahasiswa itu sendiri merupakan kaum atau kelompok intelektual, tapi dalam pemikiran demokrasinya masih kurang. Tapi itu kurangnya maksud saya tidak semua, tapi ada mahasiswa yang memiliki peran di dalam membangun demokrasi. Karena banyak sekali mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang masih kritis, memiliki keinginan-keinginan yang bersifat independen ya. Bahwa mereka adalah laboratorium demokrasi yang tentu akan melakukan sebuah pemahaman bahwa demokrasi itu adalah sebuah kehidupan untuk saling menghargai sebuah perbedaan, ya kan? Sehingga bagi saya kalau bicara tentang pemilu ya mahasiswa lah yang seharusnya
menjalankan roda demokrasi ke depan supaya sampai ke masyarakat, agar kiranya bukan hanya sekedar untuk datang ke TPS, tetapi bagaimana datang ke TPS itu memilih dengan keberanian, dengan pemikiran, karena bukan melihat hal yang lain, tapi melihat yang dipilih itu adalah orang-orang yang hebat, yang memiliki program yang hebat. Oke, jadi sebagai anak muda, sebagai generasi muda, bukan hanya datang ke TPS ya Pak, tapi benar-benar kritis, melihat programnya, cerdas dalam memilih. Iya. Nah, kalau kita flashback sedikit nih Pak, zaman waktu Bapak muda nih, Bapak orangnya yang tipe berorganisasi banget atau yang fokus kuliah nih dulu? Kalau saya berorganisasi banget. Berorganisasi Ya, banget ya? karena dari semester 1 saya sudah terpilih jadi ketua komti, memimpin satu kelas, ya kemudian masuk di organisasi, ya disitulah saya ditempa terus ya organisasi, sikan jadi ketua, ya kan, jadi ketua organisasi besar di Bengkulu, ya kan, dan setelah itu ya saya masuk di bidang akademik yang sekarang ya memimpin kampus ya. Iya. Yang di dalamnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tentu mahasiswa yang banyak perbedaan pemikiran, dan itu harus kita ayomi semua kan. Oke, jadi secara tidak langsung ini kita bisa belajar dari pengalaman Bapak bahwa kampus itu memiliki peran yang sangat penting gitu ya Pak. Kita ditempa melalui kampus, organisasi, dan kemudian sekarang kalau bukan Bapak dulu menjadi ketua organisasi atau menjadi komti, mungkin sekarang tidak menjadi ketua Stisnu kayak gitu ya Yeah. Pak. Jadi peran kampus itu sangat besar. Oke, kita masuk ke tema kita nih Pak. Kita bicara tentang mahasiswa dan demokrasi. Kira-kira menurut Bapak seberapa penting nih Pak peran mahasiswa dalam demokrasi dalam pemilu gitu Pak? Ya itu tadi, mahasiswa itu bukan sekedar pemilih ya, tapi dia adalah orang yang bagian dari masa depan demokrasi. Karena banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam hal pemantauan misalnya. Karena pengalaman bagi saya pernah jadi ketua pemantau pemilu di Bengkulu ini ya. Ya ketika itu saya masih mahasiswa ya, yang tentu pernah dibiayai oleh dari lembaga luar negeri sebagai pemantau pemilu. Itu salah satu yang harus dilakukan oleh mahasiswa seharusnya kan, dengan melakukan cara-cara ya pengawasan dan penyampaian kepada masyarakat terhadap betapa pentingnya suara dalam pemilu. Karena suara itu adalah sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia ini. Dengan satu suara itu sangat gitu, penting, Pak. ya kan? Oke. Berarti anak muda itu perannya bukan hanya sekedar pemilih, tapi juga sebagai kontrol sosial, kontrol kebijakan. Gitu. Iya, Harus betul. kritis mengontrol kemana ke arah kebijakan pemerintah. Nah, kalau di Stisnu gimana nih Pak? Soalnya kami sering kalau sosialisasi itu banyak mahasiswa itu yang masih beranggapan kalau politik itu tidak penting. Ya. Politik itu urusan pemerintah dan tidak ada pengaruhnya di kehidupan sehari-hari, terutama untuk mahasiswa. Nah, kalau misalkan di Stisnu gimana itu Pak? Masih ada nggak yang apatis, yang berpikiran kayak gitu? Ya pastilah masih ada, ya kan? Karena memang tidak semua mahasiswa yang memiliki pemikiran yang kritis, ya, tapi masih memiliki pemikiran yang ikut-ikutan. Nah ini yang berbahaya, yang ikut-ikutan ini, ya ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan karena sebab dan akibat, bukan sebuah pemikiran mahasiswa sendiri kan. Itu yang kita harapkan tidak demikian kan. Bagaimana mahasiswa itu ya melakukan sesuatu itu berdasarkan keilmuannya, kekritisannya, dan ya tentu dalam hal menjalankan keberanian dalam melakukan sesuatu itu ya karena intelektualnya. Jadi harus independen, mahasiswa Iya. tidak boleh ada kepentingan atau terpengaruh oleh apapun. Iya, begitu. Pak. Jadi sangat penting suara mahasiswa itu sangat dibutuhkan gitu. Karena mungkin mereka masih belum ada kepentingan-kepentingan. Betul masih sekali. netral. Masih netral. Nah, kira-kira bentuk partisipasi apa yang ideal yang bisa dilakukan mahasiswa nih, Pak? Mungkin kalau masih mahasiswa kan kita mau berpartisipasi menjadi
penyelenggara atau apa belum bisa karena masih kuliah dan segala macam, atau kalau masih mau menjadi peserta pemilu juga masih belum bisa gitu. Kira-kira menurut Bapak apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk bisa dikatakan berpartisipasi dalam demokrasi dan pemilu? Nah, bagi saya kalau mahasiswa dalam hal pemilu, yang pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu bahwa mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan ya. Nah, dalam segala hal maka bagaimana mahasiswa sebagai penyampai kepada masyarakat. Ya, itu yang harus dilakukan, bahwa demokrasi di Indonesia itu sangat penting. Ya, itu yang pertama harus disampaikan. Yang kedua, mahasiswa itu sebagai pengawas dalam hal apapun ya, pemilu ini tuh terutama. Sehingga dengan pengawasan itu ya mahasiswa dapat memberikan sesuatu, istilahnya itu menjaga sesuatu demokrasi ini supaya berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga ya jadilah sebagai pemilih yang benar, jangan pemilih ikut-ikutan. Betul Ya. Berarti tidak harus langkah yang besar untuk Ya. turut berpartisipasi dalam demokrasi, tapi cukup lakukan 3 hal itu ya Pak. Ya. Menjadi penyampai aspirasi masyarakat, menjadi pengawas kebijakan atau pengawas pemilu, Ya. terus menjadi pemilih yang bijak. Yang benar. Betul Ya. sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya ini relate banget dengan kehidupan mahasiswa sekarang Pak. Karena generasi sekarang hidup dengan banjir informasi dari sosial media, informasi-informasi yang bisa kita akses sangat mudah kayak gitu. Nah, menurut Bapak ini berdampak positif atau justru bahaya untuk demokrasi sekarang, Pak? Karena banyak tersebar hoax, banyak disinformasi, terus bisa terjadi juga perpecahan antara, misalnya kalau lagi pemilu ada 2 kubu terus berantem kayak gitu. Menurut Bapak gimana, Pak? Iya, itulah guna kita sebagai mahasiswa ya, kaum intelektual ya. Jangan sampai berita-berita yang bersifat hoax itu ditelan langsung. Tapi bagaimana kita sebagai kaum intelektual itu melakukan sesuatu itu, yang pertama ya lihat dulu berita yang sebenar-benarnya. Dari mana berita ini, kemudian apa isinya, kemudian untuk apa isinya ini, nah, sehingga jelas ini hoax atau bukan kan. Ini kadang-kadang kita dapat berita langsung kirim kan. Nah, itu nggak bagus kan. Nah, harus disaring dulu. Disaring sebelum sharing. Sebelum share. Sebelum share harus disaring dulu. Nah, di tengah hiruk pikuk sosial media ini, mungkin anak muda itu hampir 8 jam lebih bermain sosial media. Betul. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk generasi muda supaya tetap bisa berpartisipasi nih, Pak? Misalnya turut membagikan yang bisa dilakukan secara digital. Kira-kira apa ya, Pak? Iya. Ya, memang ya saya melihat ya dari kehidupan zaman sekarang ini bahwa anak muda khususnya mahasiswa atau masih suka dengan game-game atau masih suka dengan nonton-nonton apa ya, sehingga dan juga masih suka dengan membagikan sesuatu yang tidak penting, ya kan? Sehingga mereka juga untuk membaca tentang demokrasi, membaca tentang pemilu itu kan masih lemah sekali. Nah, mungkin harapan saya tentu ya itu tadi, bagaimana mahasiswa itu dalam menyampaikan sesuatu di media sosial itu ya mungkin lebih ke arah bagaimana menjalankan sebagai keintelektualannya kan. Dan tentu ya harus membaca supaya tidak buntu dalam hal menyampaikan berita atau informasi. Ini kan membaca malas ya, berita juga nggak ada yang penting-penting.
Jadi sia-sia ya. Sia-sia belajar yang mereka- teknologi jadinya ke arah yang justru negatif. yang gitu ya, negatif. Pak. Ya. Oke, jadi teman pemilih di rumah, terutama anak muda, harus selalu meningkatkan literasi digital, Iya. membaca. Setidaknya kita tahu nih informasi-informasi terbaru tentang demokrasi, Betul tentang sekali. pemilu. Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengawasi arah kebijakan pemerintah ini, gitu ya Pak. Terutama mahasiswa nih harus benar-benar kritis ya Pak. Malu kalau misalkan mahasiswa ditanya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Selanjutnya nih Pak, seperti apa kira-kira menurut Bapak pemilih muda yang ideal? Karakternya seperti apa? Ya, karakternya ya. Iya. Yang jelas mahasiswa itu harus menghargai perbedaan, ya. Kemudian mahasiswa itu harus kritis terhadap pemilih. Maksudnya bukan pemilih, kepada orang yang dipilih. Oke, Ya. peserta pemilunya gitu. Iya, peserta pemilunya harus kritis terhadap program, terhadap tujuan mereka dipilih itu untuk apa, kemudian kira-kira untuk kebijakan pemerintah bagus atau enggak mereka ini, itu seharusnya. Tapi ya itu tadi, namanya manusia kadang-kadang tidak melihat itu, yang dilihat merahnya kan. Justru Maninya. fokusnya ke hal lain, Hal yang gitu lain. ya, Nah, Pak. padahal Terutama itu. anak muda itu sebenarnya anak muda ini 50-50 gitu Pak. Iya, Bisa sangat mudah sekali dipengaruhi atau bisa juga sangat kritis nih. iya. Jadi bahaya, harus betul-betul meningkatkan literasi digital, membaca, harus menjadi Iya, itu ya. pemilih Betul sekali yang itu. bijak. Oke. Selanjutnya nih Pak, kita bahas kampus Tiasno. Iya, betul. Di Tiasno kira-kira ada program atau ada kegiatan apa gitu Pak yang berhubungan dengan demokrasi, atau ada komunitas-komunitas pengawas pemilu seperti kata Bapak tadi? Ya, secara secara praktek di kampus itu kan ada pemilihan-pemilihan BEM, pemilihan-pemilihan ketua apa gitu, ormawa-ormawa kan. Itu secara prakteknya. Tetapi dalam hal kepemiluan memang masih kurang sekali. Paling-paling ya mengikuti seminar kan, mengikuti dialog-dialog tentang kepemiluan. Dan itu jarang juga ya kan. Ya, karena memang yang berkompeten dalam hal ini terutama KPU jarang juga masuk ke kampus kan. Mungkin bisa nih Pak, setelah ini nanti kita adakan sosialisasi. Iya, jarang juga ke kampus. Ya, padahal sudah ada kerjasamanya ini, udah teken kita kan. Jarang juga kan. Ya, dan kita lebih banyak kepada materi-materi pembelajaran kan. Nah, karena memang kalau pemilu ini kan cuman ya boleh katakan kurang. Kita ada di Pancasila aja kan. Itu cuma berarti mata kuliah kan, mata kuliah Pancasila di pemilu itu kan. di pendidikan formalnya mungkin bisa dianggap masih kurang gitu ya Pak, Iya. pendidikan tentang pemilu. Kurang. Oke. Mungkin bisa nih nanti Pak kita bikin kerjasama. Ya, boleh. Boleh Sosialisasi kita. lanjutan. Soalnya Lanjutan. selama ini kita fokusnya ke pemilih pemula Pak, anak SMA kayak gitu. Ya. Karena dicanangkan kan anak SMA sekarang 5 tahun ke depan itu sudah menjadi pemilih ya. Jadi betul-betul disiapkannya di arah situ. Oke, selanjutnya nih, menurut Bapak apa yang bisa dilakukan kampus untuk membentuk nih karakter mahasiswa yang melek demokrasi, melek politik, bijak, terus seperti kata Bapak tadi tidak mudah terpengaruh money politik dan segala macam. Jadi, Bagaimana peran kampus gitu Pak? oh iya. Bagaimana kampus membentuk karakter itu? Ya, tentu dalam hal ini bagi saya yang pimpinan kampus tidak gampang untuk merubah karakter orang. Tapi sekali, Pak. berusaha dengan cara ya titip pesan aja kepada dosen-dosen yang berkaitan demokrasi, tentang demokrasi ini kan, karena memang mata kuliah demokrasi itu hampir berapa persen itu ada di mata kuliah kan, tentang demokrasi, terutama di Pancasila, di
pendidikan kewarganegaraan, ya kan, ada di keaswajaan kalau kita kan, itu bicara tentang demokrasi ya ada. Ya selain itu kita ya melakukan sebuah kegiatan-kegiatan dialog atau seminar itu yang harus bisa memberikan merubah karakter mahasiswa. Ya kalau enggak ya pasti buyar juga ada kalau enggak ada seperti itu kan. Ya sedikit demi sedikit bisa kita lakukan ya seperti itu. Seperti yang kita bilang dari awal tadi, Ya. kampus itu sangat berperan penting kayak gitu. Benar-benar wadah yang sangat berpengaruh gitu. Betul. Pada masa-masa perkuliahan itu. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk mahasiswa, terutama mahasiswa STSNU nih Pak, untuk pemilu ke depan? Ya, pesan saya ya sebagai mahasiswa itu dalam ikut berpartisipasi dalam pemilu ya bukan sekedar pemilih, tapi bagaimana mahasiswa itu sebagai laboratorium perubahan yang tentu dalam diisinya untuk untuk memahami tentang perbedaan. Jadi janganlah sebuah perbedaan itu menjadi sebuah kehancuran, tapi mana perbedaan itu akan menjadikan sebuah kehebatan bangsa Indonesia atau anak muda. Jadi menyambut pemilu 2029 kita wujudkan pemilu yang damai. Iya. Tidak boleh rusuh, terutama anak muda ya Pak. Oh ya, Komentar di sosmed, memberikan kritik itu harus dengan cara-cara yang etis kayak gitu. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Suban sudah berkenan mampir hari ini Bapak. Terima Iya. kasih banyak. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi wawasan tambahan, wawasan baru untuk pemilih pemula di rumah dan juga untuk saya juga nih Iya. menambah insight baru. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Untuk teman pemilih di rumah, jangan lupa saksikan podcast KPU Kota Bengkulu tayang 2 kali dalam sebulan, minggu kedua dan minggu keempat di channel YouTube KPU Kota Bengkulu. Dan jangan lupa juga ikuti informasi kepemiluan di sosial media resmi KPU Kota Bengkulu, ada X, TikTok, Facebook, dan Instagram KPU Kota Bengkulu. Terima kasih sudah menonton podcast kita. Saya Penty Sahari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.